A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari Senin yang penuh barokah itu. Kembali kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul di dalam mengawali, memulai amanah dan misi yang diembankan kepada mereka, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kelapangan dada. Izin Bapak dan Ibu, tiba-tiba hilang dari layarnya. Silakan Pak San. Maka kalau misalnya kita perhatikan secara seksama Bapak dan Ibu, sering kita mengalami, boleh jadi kita memiliki satu ruangan, sungguhnya ruangan itu. Namun ketika kita menelisik betul ataupun ruangan ini, maka kemudian ketika kita bisa memilah dengan baik mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan atau tidak terlalu diperlukan, dan kemudian kita memindahkannya, tidak menempatkannya kembali untuk berada di ruangan itu, maka ruangan yang semula terasa sempit tiba-tiba menjadi luas terasanya. Maka begitu pula dengan hati kita Bapak dan Ibu, kadangkala bukan dikarenakan Allah tidak meluaskan hati kita, tetapi Allah memberikan kapasitas yang begitu luasnya, namun kita isi dengan segala sesuatu yang menyesakkan, yang menyempitkan, sehingga membuat kita tidak mampu melihat dan mendapati bagaimana oksigen sepatutnya mengalir lebih leluasa lagi, pemandangan pun menjadi lebih indah lagi karenanya. Maka semoga di dalam setiap pagi ini kita memohon kepada Allah dengan mengikuti pula doa yang telah diantarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mengawali misinya dengan menyampaikan, Rabbi shrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Maka setiap kita memohon kepada Allah, semoga berikan bagi kita, agar dengan itu bukan segala persepsi, dari segala pemikiran ataupun sesuatu yang kehusukan di dalam upaya kita untuk benar-benar menjadikan acara setiap pagi ini acara yang hanya kita dedikasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam upaya kita memohon dibukakan pintu rahmat, barokah dan ridhonya, serta benar-benar berupaya memohon kepada Allah agar langkah-langkah kehidupan yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini dan esok, kita awali dengan bersama-sama kita menelusuri setiap huruf dan kata yang terdapat dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan. Dan
Allah pun memberikan petunjuk dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa kalau seandainya kita memperhatikan di dalam sebuah pertemuan ataupun reuni, ataupun dalam acara-acara yang kita ikuti dan perhatikan, maka kita bisa mendapati apalagi dalam usia seperti kita sekarang ini, bahwa tidak lengkap sesungguhnya di dalam pertemuan itu dikarenakan sudah terdapat 1-2 orang di antara kita yang sudah tidak berada lagi di dalamnya, dikarenakan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa kita mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat hidup pada pagi hari ini, ketika Allah masih menjaga keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya. Seraya pula kita berharap dan berdoa semoga nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita hari ini, yang difasilitasi pula dengan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih memiliki keleluasaan yang luar biasa di dalam kita mengarungi dan menjalani kehidupan ini. Maka kita pun berdoa semoga Allah pun berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, yang sejatinya nikmat iman ini adalah merupakan nikmat yang paling utama yang kita hantarkan dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanpa adanya keimanan di dalam dada, maka akan begitu kering dan garingnya kehidupan ini. Dan boleh jadi ketika itu tidak menyadari bahwa sesungguhnya kekeringan dan kegalauan itu akan melanda kehidupan. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, atas apa yang kita dapati setiap pagi seperti ini, bersama-sama kita Bapak Ibu saling kuat menguatkan, saling memotivasi antara satu dengan yang lainnya, dan sejatinya kita saling belajar pula antara satu dengan yang lainnya. Tetapkan di dalam menjadikan langkah pertama kehidupan di hari ini dengan menelusuri Al-Quran, berupaya memohon kepada Allah agar kita dapat memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Maka apakah ada nikmat lain yang lebih bahagia daripada ini? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi kah yang akan kamu dustakan? Maka semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, forum ini adalah menjadi forum, semoga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita terus berupaya Bapak Ibu sekalian, tidak hanya kita melaksanakan rukun iman, tidak hanya kita telah melaksanakan rukun Islam, namun harus pula kita perhatikan bahwa pada puncak semuanya adalah bagaimana kita mengedepankan nilai-nilai ihsan itu. Kita melakukan segala sesuatu tiada lain orientasinya, hanya mengharapkan fitur rahmat barokah dan ridho Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, setiap pagi pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bersama-sama menghimpun doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyampaikan bahwa pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah Allah jadikan contoh dan keteladanan yang baik bagi kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan bagaimana pula Allah telah menyampaikan bahwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberi anugerah karakter dan akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka sesungguhnya pada dirimu terdapat akhlak yang sangat mulia. Maka itulah sesungguhnya pujian yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya kita berupaya, Bapak Ibu sekalian, di dalam kita mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta terus berupaya dan berikhtiar untuk dapat mengikuti segala keteladanan yang telah disampaikannya dan dilaksanakan di dalam kehidupannya, serta melaksanakan pula atas apa-apa yang telah dititahkannya. Wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tidak ada ketaatan kepada Allah apabila kita tidak melaksanakan ketaatan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berupaya berikhtiar, Bapak Ibu sekalian, dengan segala kekurangan yang kita miliki di dalam kehidupan ini, bermohon kepada Allah semoga Allah terus menambahkan kadar cinta yang semakin mendalam kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan berbekalkan cinta itu Allah berikan motivasi untuk kita dapat menelusuri bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah. Dan semoga pula kita diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan atas apa yang telah diwariskannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini
saya ingin sekali Bapak Ibu sekalian menyampaikan mengenai bagaimana keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan walaupun boleh jadi Bapak dan Ibu telah beberapa kali saya menyampaikan hal ini di dalam forum ini, namun ingin terus rasanya menyampaikan hal ini untuk kita semuanya, sehingga benar-benar kita dapat menyerap makna yang terkandung di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mendapati bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya tidak saja memperhatikan anugerah berupa fisiknya ataupun jasmaninya, namun Rasulullah juga sangat mengedepankan bahwa bagaimana kita mensyukuri dan menghargai nikmat akal pikiran yang telah Allah anugerahkan kita semuanya. Dan tentunya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita menyadari dan menghargai makna keberadaan ruh yang telah Allah berikan bagi kita semuanya. Maka pada pagi hari ini saya ingin sekali menyampaikan bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan pesan kepada kita semuanya. Tidak saja hal-hal yang terasa berat mengenai nilai pesan-pesan tauhid, tetapi Rasulullah adalah sebagai manusia biasa. Allah jadikan contoh pula bagaimana melaksanakan kehidupan ini. Segala sesuatu yang bahkan boleh jadi tidak pernah terfikirkan bahwa hal itu sangat ditekankan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga dan mensyukuri anugerah jasmani yang diberikan kepadanya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saja menata dan mengatur, yaitu sederhana dalam makan dan minumnya. Sebagaimana pesan yang sangat populer, makanlah apabila engkau lapar, namun berhentilah sebelum kenyang. Dan Rasulullah pun menyampaikan bahwa awal dari penyakit itu sesungguhnya berasal dari perut atau berasal dari makanan yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Rasulullah sangat penganjur dan Rasulullah melaksanakan olahraga yang luar biasa. Sebagaimana kita bisa mendapati di dalam salah satu hadisnya bahwa Rasulullah ditantang bertarung dan kemudian Rasulullah bisa memenangkan pergulatan itu, menunjukkan bahwa Rasulullah memiliki fisik yang sehat dan kuat. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mengenai kebersihan dan keindahan di dalam berpakaiannya. Sebagaimana kita bisa mendapati dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandilah pada hari Jumat dan mandikanlah kepalamu, walaupun engkau tidak junub, dan pakailah wangian. Dan kita pun bisa mendapati bahwa bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur baik di waktu malam maupun siang, kecuali kalau bangun beliau bersiwak sebelum kemudian beliau berwudu. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa mendapati pula di dalam kehidupannya bahwa bagaimana Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan kerai, maka janganlah mendekati ke masjid kami, karena malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana ketika mengkonsumsi bawang saja, padahal kita tahu bahwa dalam keseharian kita tidak ada makanan yang tidak melibatkan bawang di dalamnya. Dan kita tahu bahwa sampai sejauh mana sesungguhnya pengaruh bawang itu sendiri terhadap aroma mulut kita. Tentunya kita tidak pernah merasa terganggu akibat seseorang itu mengkonsumsi bawang. Namun kita memaknai pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila bau yang sedikit saja, kita harus berhati-hati jangan sampai mengganggu orang-orang yang berada di seputar kita. Apalagi kehusyukan dalam ibadah, dalam sholat berjemaah di masjid itu. Maka apalagi kalau kita tidak memperhatikan kebersihan dan kewangian pakaian kita. Boleh jadi sesungguhnya hal itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW agar kita tetap menjaganya. Bahwa bagaimana seorang muslim ataupun muslimah itu senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak merugikannya, termasuk dengan menghadirkan pakaian terbaik ketika menjumpainya, dan bagaimana menghindari agar tidak ada sesumber berupa aroma-aroma yang tidak sedap pada tubuh kita yang membuat orang pun merasa tidak nyaman di dalamnya. Maka inilah sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhlak yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Tidak hanya di dalam melaksanakan kegiatan sholat, kemudian melaksanakan zakat, melaksanakan ibadah haji, ataupun ritual-ritual keagamaan lainnya. Namun di dalam kita bermuamalah pun, di dalam kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah pun menyampaikannya. Dan kemudian di dalam hadis, Bapak Ibu sekalian, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Atha bin Yasar menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam masjid, lalu seseorang yang rambut dan jenggotnya kusut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepadanya dengan tangannya, seakan-akan beliau menyuruhnya untuk memperbaiki rambut dan jenggotnya itu. Lalu orang tersebut pun melaksanakan perintah beliau dan kemudian kembali lagi kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata kepadanya, bukankah ini lebih baik daripada salah seorang kalian datang dengan berambut kusut seakan syaitan? Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Rasulullah adalah sosok yang luar biasa di dalam hal berpakaiannya dan selalu mengupayakan, apalagi ketika berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, sangat memperhatikan penampilannya agar berpenampilan yang bagus. Sebagaimana diriwayatkan, Mahlul meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu beliau di depan pintu. Beliau keluar untuk menemui mereka, dan di rumah ada bejana berisi air. Maka beliau pun melihat ke air, merapikan jenggot dan rambutnya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata kepadanya, wahai Rasulullah, engkau melakukan ini? Maka beliau pun menjawab, benar. Apabila seseorang keluar menemui saudaranya, hendaklah merapikan dirinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Indah, senang terhadap segala sesuatu yang indah. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang dapat kita telusuri pada pagi hari ini, bagaimana indahnya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menyukai wewangian. Sebagaimana bisa kita dapati bahwa ketika para sahabatnya menyampaikan, ketika berjabat tangan dengan Rasulullah, maka selama sehari itu tidak pernah hilang aroma wangi yang berada di tangannya. Dan bahkan kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah riwayatnya, bahwa bagaimana Anas bin Malik menceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertamu di kediaman mereka pada siang hari yang sangat panas sekali, dan kemudian Rasulullah pun tertidur di sana dengan bercucuran keringatnya, dan kemudian diam-diam ibunya Anas kemudian menampung keringatnya Rasulullah, sehingga sampai dengan kemudian Rasulullah pun menanyakan kepada ibu Anas, apa yang sedang engkau lakukan dan untuk apakah semuanya ini? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bersaksi, keringatmu sungguh wangi, dan ini aku jadikan sebagai parfum. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas contoh dan keteladanan yang telah disampaikan oleh Rasulullah, inilah sesungguhnya merupakan ekspresi daripada cintanya Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah menghargai orang-orang yang berada di seputarnya sebagai saudara dan sahabatnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Maka di antara cara membuat perdamaian dan membuat persaudaraan benar-benar melekat antara satu dengan yang lainnya adalah dengan menjaga penampilan terbaiknya ketika berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Maka sesungguhnya ketika kita sedang berpakaian itu, bukan dikarenakan kita ingin memperindah diri semata, namun itulah bentuk penghargaan kita kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Cara berpakaian kita menentukan bagaimana cara kita menghargai orang-orang yang berada di seputar kita. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari sini ke depan bersama-sama kita menjadikan motivasi untuk setiap diri kita semuanya, bahwa ketika kita berpakaian ataupun berupaya berpenampilan yang sebaik mungkin, maka tentunya hal itu adalah dalam upaya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah jauhkan dari pemikiran kita semuanya bahwa kita melakukan semuanya ini hanya sekedar untuk mendapatkan pujian yang bisa menyesatkan kita apabila kita tidak menyadarinya, yang boleh jadi kemudian akan menghantarkan rasa sombong dan riak di dalam kehidupan kita. Dan mari bersama-sama kembali kita di pagi hari ini menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah di mana kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah dan menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul lainnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadikan forum kita dalam kebersamaan kita ini adalah sebagai forum untuk kita mentautkan hati kita kembali dalam silaturahim kita dengan makhluk terindah yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, yang sidik jarinya terus akan terbawa sampai dengan akhir kehidupan kita. Itulah ayah dan ibu kita. Dan betapa sesungguhnya kalau kita memperhatikan atas nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hanya memiliki 3 hari di dalam kehidupan ini, yaitu hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa kita harus menjadi sosok insan yang senantiasa menjadikan dan berikhtiar. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh jadi kebersamaan kita dengan ayah dan ibu kita sudah menjadi hari kemarin bagi kita semuanya. Namun kita berada dalam anugerah Allah, hadiah Allah untuk hari ini. Maka kita bersama-sama menjadikan anugerah hadiah Allah yang diberikan pada hari ini menjadi jembatan untuk hari esok, ketika kita berharap kepada Allah semoga kita diperjumpakan kembali, melepas segala kerinduan untuk berjumpa lagi dengan ayah dan ibu kita, dengan papa dan mama kita, dengan abah dan mak kita. Dengan bersama-sama kita mengantarkan doa setiap pagi seperti ini. Selagi Allah masih memberikan kesempatan, jangan pernah luput kita di dalam mengantarkan doa terbaik kita. Apalagi setiap pagi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita semua berkumpul menjadikan forum ini adalah sebagai hadiah. Kita hantarkan kado terbaik. Setiap hari adalah menjadi hari ayah dan ibu kita. Dengan kita mendoakannya untuk ayah dan ibu, dan juga untuk ayah dan ibu kita semuanya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita berhimpun semuanya ini, dan kita bertamu kepada orang tua kita. Betapa bahagianya ketika mereka mendapati bahwa bukan kita sebagai putra atau putrinya, tetapi sahabat-sahabat kita yang mencintai mereka pun hadir di hadapan mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa memang mereka sudah tiada lagi kini secara fisik. Namun kita harus ingat bagaimana Allah telah menyampaikan pada kita semuanya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah engkau mengatakan bahwa mereka yang telah berpulang kepada Allah di dalam jihadnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mati, namun sesungguhnya mereka tetap hidup. Hanya kamu saja yang tidak menyadarinya. Mudah-mudahan melalui doa yang kita hantarkan setiap pagi ini, inilah cara kita Bapak Ibu sekalian yang menyadari benar bahwa betapa kurangnya atas apa yang telah kita lakukan semasa kita berada bersama-sama dengan mereka. Maka dalam dimensi lain, melalui media doa ini kita hantarkan. Semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, Allah bahagiakan. Allah hadirkan alam kubur yang begitu indahnya, luas, lapang, dengan cahaya yang indah dan menyejukkan, dan hanya taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, boleh jadi, dan saya yakin bahwa di antara kita begitu bahagianya masih bersama dan bisa mendampingi ayah dan ibu atau salah satu di antara keduanya. Terus kita berjuang Bapak dan Ibu, memohon kepada Allah, Allah jadikan kita putra-putri terbaik, tetap melaksanakan kebaktian kepada mereka, menyayangi mereka, merawat mereka di hari usia senja mereka. Dan semoga hanya kebahagiaan yang mereka dapatkan dalam berinteraksi antara mereka dengan kita semuanya. Dan semoga Allah berikan umur yang barokah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian,
tadi malam izin dan rahmat Allah, saya telah mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang terkait dengan perintah Allah bahwa bagaimana kita harus berbakti dan menyikapi sebaik-baiknya keberadaan ayah dan ibu kita. Insya Allah nanti saya akan kirimkan kepada Bapak dan Ibu, semoga kita dapat menyelami dan merenungi bahwa begitu banyaknya ayat-ayat Allah yang menyampaikan pesan kebaktian kepada ayah dan ibu ini. Semoga semakin menambah motivasi kita untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada ayah dan ibu kita setelah pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak Ibu sekalian untuk suami atau istri ataupun anak-anak, cucu dan keturunan kita semuanya, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya kita satu sama lain diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh jadi kita memiliki keterbatasan di dalam melaksanakan amanah yang telah Allah titipkan kepada kita semuanya. Maka tiada lain, Bapak Ibu sekalian, dengan segala keterbatasan kita memohon semata kepada Allah, dikarenakan Allah yang Maha Penolong dan Allah yang Maha memberikan kemudahan untuk dapat kita melaksanakan sebaik-baiknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan doa-doa yang kita hantarkan untuk suami atau istri dan anak-anak keturunan kita semuanya, sahabat kita, kerabat kita, kaum muslimin yang masih hidup ataupun yang sudah kembali kepada Allah, semoga Allah ijabahkan dan Allah berikan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan doa-doa kita di pagi hari ini. Kita memohonkan kepada Allah untuk saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita semuanya, terutama yang tengah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang boleh jadi kadang-kala terasa berat menghadapi ujian ini. Maka kewajiban kita Bapak Ibu sekalian untuk saling doa mendoakan. Semoga atas ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya, Allah berikan kesadaran bahwa memang inilah hakikat kehidupan itu sendiri. Allah senantiasa akan memberikan ujian kepada kita, baik dalam bentuk kedukaan ataupun kegalauan ataupun kesedihan, ataupun ketika Allah memberikan nikmat dan anugerah yang membahagiakan bagi kita semuanya. Sama-sama Ibu sekalian kita mendoakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita doakan untuk Ibu Ani Iriani yang kemarin telah terkonfirmasi terkena COVID dan baru saja menyampaikan juga pada pagi hari ini bahwa putri tercinta beliau yaitu Anna Cantika Widya Anindita. Untuk ini putri Ibu Ani bernama Siti Nabila Tri Ananda yang telah terpapar COVID pula, semoga Ibu Ani dan putrinya Allah sehat dan sembuhkan kembali. Dan begitu juga kita sama-sama mendoakan untuk cucu dari Ibu Endang Murniati yang bernama Cantika Widya Anindita yang dalam keadaan sakit pula terpapar DBD. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah sehat dan sembuhkan dan semoga dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Dan kemudian sama-sama kita mendoakan Bapak Ibu sekalian kepada saudara-saudara kita lainnya yang tidak terinformasikan namanya, yang dalam keadaan sakit, semoga Allah sehat sembuhkan, yang tengah menghadapi ujian, semoga Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan. Saya berharap dan berdoa semoga dengan kesabaran inilah Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca mulai dari ayat ke-32 sampai dengan ayat ke-35 dari surah Ar-Ra'd, surah ke-13. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan bagi kita semuanya, baik di dalam membaca, melantunkan, menyimak, ataupun mendengarkannya, serta semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk dapat menelusuri pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Dan untuk itu mari sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengijabahkannya, dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا للذين كفروا ثم أخذتهم فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا
عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة ولا ولا ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون 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 تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار 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 صدق الله العظيم صدق الله
azim.